Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-ma'bud li ibadih. Wassalatu wassalamu ala khairil abidih. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara min hisbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah. Adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Musyahadatul kiram, ayol hadirin dimanapun anda berada, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan kita sehingga kita bisa bermunajat, kita bertatap muka di majlis Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan DIY. Mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita di bulan Ramadan ini yang penuh pengampunan, di bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tarbiyah, pendidikan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan di bulan Ramadan ini, kapan lagi kita akan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah jadikan bulan Ramadan ini adalah tarbiyah untuk kita belajar untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan berkat kita bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu, kamu sehat. Berpuasalah kamu, maka badanmu akan sehat. Berpuasalah kamu, maka penyakit-penyakit akan lari. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa ini adalah pembersihan, baik itu pembersihan hati ataupun pembersihan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Apabila seseorang ini berpuasa, maka paru-paru ini akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berpuasa, lambung kita yang setiap bulannya, setiap harinya bekerja, di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala istirahatkan. Di siang harinya kita tidak boleh makan dan minum. Untuk apa? Untuk membersihkan lambung-lambung kita, kotoran-kotoran kita. Secara keseluruhan, badan kita akan sehat, sehingga 11 bulan berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan yang sempurna. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena apa? Suatu makanan atau minuman yang kita makan ini adalah sumber dari penyakit kita. Sumber dari penyakit kita. Apabila makanan tersebut tidak kita jaga, maka yang ada di dalam tubuh ini akan mengalir penyakit-penyakit, akan menjadikan penyakit-penyakit yang membuat organ tubuh kita akan sakit. Tetapi apabila makanan itu berkhasiat, makanan itu menyehatkan, apalagi makanan-makanan hati, makanan-makanan yang dicari dengan harta yang halal, makanan-makanan yang dicari dengan pekerjaan yang halal, insya Allah di dalam tubuh kita ini akan menjadi kuat, untuk mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan di dalam mencari rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Masih kita mempelajari Ar-Risalah Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan memberi keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sampailah kita kepada ma'asil jawarih, maksiat-maksiat anggota tubuh. Maksiat anggota tubuh dalam diri kita. Ada fardu ain untuk menjaga tubuh kita dari maksiat tersebut. Ma'asil lisan. Sampailah kita kepada ma'asil lisan. Lisan, bibir kita ini, lisan kita. Ma'asil lisan kathir ha'udan. Lisan, maksiat lisan ini banyak sekali. Di antaranya adalah mithlul ghibah, seperti ghibah, menggunjing. Dzikral akhakal muslim bima yukrahu wa in kunta shadiqan. Ghibah ini bisa dikatakan gosip. Apa itu gosip? Dzikral akhakal muslim bima yukrahu wa in kunta shadiqan. Menyebutkan keburukan orang lain, menyebutkan keburukan saudaramu, wa in kunta shadiqan, walaupun kau itu benar. Jadi ketika kita bicara kepada seseorang, yang kita bicarakan tidak ada, dan sekiranya orang tersebut yang kita bicarakan sakit hati, maka itu termasuk ghibah. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun itu benar.
Walaupun yang kita bicarakan tersebut teman kita tersebut atau saudara kita tersebut itu benar-benar melakukan yang kita bicarakan, itu termasuk gosip atau ghibah. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau tidak benar bagaimana? Kalau tidak benar berarti pembohong. Kamu bohongin orang, kamu fitnah orang karena tidak benar. Tapi kalau benar, wa in kana shadiqan, termasuk ghibah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ghibah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wal kizib. Kizib adalah kebohongan atau hoak. Bahasa sekarangnya hoak. Akhbar ghairu waqi'. Kabar yang mana tidak terjadi. Banyak sekali kita lihat di sosial media. Jangan sampai kok kita langsung belum mengetahui kejelasan kabar tersebut kita share, kita beritahu kepada yang lain. Jangan, kita teliti dulu apakah kebenaran tersebut benar-benar. Apabila benar tersebut, maka kita boleh share, akan tetapi dilihat dulu apakah baik untuk kebaikan kita atau akan memberi panas orang-orang yang melihat kabar dari kita. Nah, kita harus berakal, jangan sampai kita terjerumus memberi kabar walaupun itu benar tapi membakar amarah kepada yang lain. Jangan sampai. Kemudian an-namimah. An-namimah adalah mengadu domba. Jangan sampai kita memiliki dari lisan kita ini mengadu domba. Kita bicara kepada yang fulan A, bicara begini menjelekkan yang B. Kita berbicara yang kepada yang fulan B, menjelekkan yang A, sampai-sampai fulan A dan fulan B ini bertengkar. Ini adalah mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah an-namam. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian wasyatam. Syatam adalah mencaci maki. Mencaci maki. Jaga lisan kita dari mencaci. Kemudian asab. Jangan sampai kita menjelekkan, mengejek. Kalau bahasa sekarang adalah membuli, mengejek, mengolok-olok. Jangan sampai lisan kita ini keluar mengolok-olok orang. Karena apa? Lisan ini apabila keluar dari mulut kita, keluar kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, bisa seminggu, sebulan, bahkan setahun orang tersebut akan sakit hatinya. Nah, makanya lisan ini lebih tajam dari pedang. Karena apa? Bisa menembus ke dalam hati. Kalau mungkin kita terkena pedang, terkena pisau, mungkin 1 minggu sudah selesai, sudah sembuh. Tapi kadang-kadang lisan kita, apabila kita tidak bisa menjaganya, maka orang lain yang mendengarkan bisa bertahun-tahun baru sembuh. Bahkan tidak sembuh-sembuh karena apa? Ucapan dari lisan kita. Kemudian wala'an, melaknat. Jangan sampai kita melaknat orang. Kalau kita menunjuk orang bahwa yang kita tunjuk adalah satu orang dan yang 3 ini kembali. Jangan sampai kita melaknat orang, caci orang, walaupun orang tersebut memang benar-benar kurang ajar. Sampai kita melaknat. Apa? Melaknat adalah termasuk dosa atau maksiat lisan kita. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Di antara maksiat lisan adalah al-yaminu kadhibah, sumpah palsu. Apabila kita disuruh untuk sumpah palsu, jangan mau. Karena apa? Sumpah palsu adalah termasuk maksiat lisan. Kemudian dzikrul ma'aibil akhirin, membuka atau membeberkan keburukan orang lain. Saudara-saudara kita beberkan, teman-teman kita beberkan keburukannya. Ini termasuk maksiat lisan. Mudah-mudahan kita menjaganya. Dahulu kala Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain bin Ali, suatu saat Sayyidina Husain berikan khutbah, berikan ceramahnya. Tiba-tiba ada salah satu yang berdiri dan mengejek Imam Husain, mencaci maki, melaknat, mengejek semuanya. Imam Ali
Zainal Abidin sudah panas nih, ingin membalas. Sampai selesai orang tersebut berdiri dan keluar, Imam Husain tetap berdiri. Dia tenang. Kemudian putranya menanyakan, "Wahai Abah, kenapa engkau tidak balas cacian?" Abah katanya, "Ketahuilah bahwa ayahku dan kakekku tidak mengajariku itu yang namanya cacian, namanya makian, namanya sumpah dan lain sebagainya, itu tidak mengajarku." Nah, ini madrasah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dari madrasah Rasulullah SAW yang tidak keluar dari mulut kita sesuatu yang baik. Karena apa? Mulut kita ini gambaran hati kita. Apabila mulut kita ini keluar yang buruk-buruk, berarti menandakan hati kita. Hati kita masih kotor, hati kita masih perlu dibersihkan. Berapa banyak orang yang tergelincir masuk ke dalam surga, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lisan tidak bisa menjaga lisannya. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kita bisa menjaga lisan kini? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Dua kalimat yang mana disukai Allah Subhanahu wa taala, ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mulai lisan ini bisa memasukkan kita ke dalam surga, bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena lisan ini juga menghalalkan sesuatu yang haram. Dengan kita mengucapkan qabiltu nikahha wa tazwijha bil mahril madgur, ini sesuatu yang haram menjadi halal. Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang tersebut muslim dan orang tersebut pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, gara-gara lisan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'azil ain, maksiat mata. Mata kita ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Karena tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan terjerumus di dalam maksiatul ain ini. Mithlun nazar ila nisa ajnabiyah. Yang pertama adalah seperti melihat kepada perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan mahrimnya. Ini termasuk maksiatul ain, maka itu dari cegah. Di bulan puasa ini sesuatu yang halal ini bisa haram. Apa itu? An-nadhar bi syahwat. Melihat dengan syahwat. Ini sesuatu yang halal. Melihat istri kita, ini sesuatu yang halal. Tapi kalau dengan syahwat, ini diharamkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga. Wa nadrul aurat, melihat aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah ma wajaba sadruhu wa harama nadruh. Apa yang wajib ditutupi dan haram untuk melihatnya. Ini aurat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga. Walaupun sama-sama jenis. Jadi Umar mengatakan walaupun sama-sama jenis. Melihat aurat orang lain, nah, ini haram, termasuk maksiatul ain wan nadhar. Kemudian wadhar bil istihkar, melihat dengan merendahkan. Seorang acuh tak acuh, merendahkan dengan mata. Ini mudah sekali dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya mata kita untuk mengagungkan orang lain, menghormati orang lain. Jangan sampai merendahkan orang lain. Wanadhar bil istikar ila muslim, melihat atau merendahkan dengan mata kita ini orang muslim. Wanadhar fil baiti ghairi bi ghairi idni, melihat ke dalam rumah tanpa izinnya. Ketika kita bersilaturahim, ketika kita lebaran nanti, kita apabila memasuki atau berada di depan rumah, maka kita ketok 3 kali. Setelah itu kita agak geser sedikit supaya apa? Apabila pintu itu dibuka, kita tidak langsung melihat ke dalamnya. Ini adab akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah ketok 3 kali, kita tunggu orangnya tidak keluar, ketok lagi 3 kali. Tidak keluar, ketok lagi 3 kali. Tidak keluar, kita pulang. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika 3 kali
sudah kita ketok tidak datang, tidak keluar orangnya, berarti orangnya tidak di rumah atau tidak mendengar kita. Kita disunahkan untuk pulang. Jangan sampai menunggu lama-lama. Kemudian sampai kita berada mencari ada orang tidak, dilihat dari jendelanya. Nah, ini kurang adabnya. Ini wanadhar fil baitil ghairi ini tanpa ada izin dari orang tersebut, dari tuan rumah, termasuk maksiatul ain. Apabila kita berada di rumah, kita melihat ala qadril hajah. Jangan sampai kok kita melihat dalamnya, ruang tamu, ruang dalam, ruang tengah, dapur dan lain sebagainya. Ini termasuk maksiatul ain. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Diceritakan bahwa ada satu kampung, yang mana satu kampung ini sudah lama tidak diguyur hujan, sudah berbulan-bulan tidak diguyur hujan. Kemudian satu kampung bersepakat untuk menjalankan salat istisqa. Salat istisqa ini sudah dijalankan 3 kali, tidak diturunkan hujan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberapa lama datanglah musafir yang datang. Kemudian ditanya, musafir dari mana? Oh, saya dari fulan bin fulan, tolong mintakan doa karena doa musafir ini mustajab. Kemudian musafir tersebut mengadahkan tangan, dan tidak lama awan mendung, awan gelap menghampiri perkampungan tersebut, dan tidak lama turunlah hujan, dan semua orang berada di kampung tersebut bergembira. Ada yang gembira karena hujan yang turun telah ditunggu-tunggu berbulan-bulan. Kemudian ditanya oleh ulama tersebut, wahai musafir, doa apa yang engkau panjatkan sehingga tidak lama engkau berdoa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan? Apa jawabnya? Musafir tersebut mengatakan, aku hanya berdoa melalui perantara mataku ini, yang mana belum lama aku melihat orang salihin. Dikatakan orang salihin tersebut adalah Ibrahim bin Adham. Aku melihat orang salihin tersebut, maka dengan tawasul mataku ini yang melihat orang saleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Ini karena melihat orang saleh, bertawasul dengan matanya, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Nah, ini luar biasa. Dari itu kita lihat orang-orang salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang salihin ini apabila dipandang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat gunung tersebut, apabila kita melihatnya dengan niat seperti melihatnya orang-orang salihin, maka kita mendapat pahala orang-orang salihin yang melihat gunung-gunung tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi di bulan Ramadan ini umur kita. Allah jaga anggota tubuh kita ini dari maksiat. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti di akhir pelajaran, di akhir Ramadan, kita akan membacakan sanad keilmuan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita mengambil dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampailah ke Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kemudian diteruskan dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kemudian ke gurunya sampai Rasulullah SAW. Tunggu saja video berikutnya, kita akan sebutkan sanad keilmuan kita belajar ini sampai ke Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalah Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Mudah-mudahan memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.